Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Isna Faiza. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang B. Sumpah Pemuda Tanggap Persatuan dan Kesatuan. 1. Federasi dan Front Sawu Matang. Pada uraian di depan, sudah disebutkan bahwa kaum muda terpelajar belum puas dengan perkembangan organisasi pergerakan yang belum bersatu. Kesadaran kebangsaan sudah tumbuh, tetapi masih terbatas pada anggota masing-masing organisasi. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno ingin membentuk wadah yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi. Soekarno pernah membentuk Kongres Radikal pada tahun 1922. Namun sayangnya, pada tahun 1926, PKI dengan ambisnya menaklukkan gerakan sendiri melawan kekuasaan Belanda dan akhirnya dapat dihancurkan oleh Belanda dan dari peristiwa itu. Maka, tokoh-tokoh pergerakan nasional semakin bersemangat untuk membentuk kekuatan bersama. Dalam rangka merealisasikan gagasan tentang persatuan itu, Insinyur Soekarno ingin membentuk persatuan dengan memadukan aliran nasionalisme, Islam, dan Marxisme. 2. Cita-cita persatuan setelah Budi Utomo berdiri. Pemuda Indonesia mulai bangkit meskipun dalam loyalitas kedaerahan. Pada tahun 1915, muncul organisasi pemuda pertama yaitu Trikoro Darmo dalam Kongres Tunggal tanggal 12 Juli 1918 di Solo. Nama Trikoro Darmo diganti menjadi Jong Java yang berarti Jawa Muda. Pada Kongres Jong Java tahun 1924, atas usul Syamsur Rijal, anggota Jong Java dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, anggota yang berusia di bawah 18 tahun, dan kelompok yang kedua, anggota yang berusia 18 tahun ke atas diizinkan untuk ikut dalam gerakan politik. Dengan perkembangannya, Jong Java mendorong munculnya organisasi pemuda di berbagai daerah. Tokoh yang menyampaikan seperti Soemarto yang terampil sebagai pembicara dengan topik Gagasan Persatuan Indonesia, Paul Pinanto tentang tugas agama di dalam pergerakan nasional. Dan Muhammad Yamin berbicara mengenai kemungkinan perkembangan bahasa dan kesastraan Indonesia di masa mendatang. Gagasan yang disampaikan Muhammad Yamin tersebut merupakan pengulangan pidato yang disampaikan dalam Lustrum 1, Jong Sumatera Nenbon. Dalam Lustrum 1 tersebut, pidato yang disampaikan Muhammad Yamin mendapat komentar dari Profesor Dr. Hoykes. Kelak, Muhammad Yamin akan menjadi pelopor bagi usaha penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar serta pergaulan di Indonesia. 3. Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Tanggal 15 Agustus 1926 diadakan pertemuan organisasi pemuda di Jakarta. Hadir dalam pertemuan ini perwakilan antara lain Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islam Minten, Sekar Rukun, Jong Batakbon, Jong Celebes, Perhimpunan Pelajar Ambon. Juga dihadiri Komite Kongres Pemuda 1. Tanggal 20 Februari 1927, ada pertemuan yang digagas oleh Al-Ghamini Studi Club di Bandung. Pertemuan tersebut berhasil mendirikan organisasi pemuda yang diberi nama Jong Indonesia. Organisasi ini berdasarkan pada asas kebangsaan dan nasionalisme. Beberapa keputusan penting dalam kongres ini antara lain: 1. Menerapkan nama Jong Indonesia diganti dengan Pemuda Indonesia. 2. Bahasa Indonesia akhirnya dipilih bahasa Melayu, dijadikan bahasa pengantar organisasi Pemuda Indonesia. 3. Pemuda Indonesia menyetujui usul PPPI tentang dibentuknya fusi semua organisasi lainnya yang berasaskan kebangsaan. Diadakan pertemuan untuk membentuk panitia yang dikenal sebagai Panitia Kongres Pemuda II. Panitia ini akan bertanggung jawab terhadap serangkaian acara seperti rapat semangat persatuan,
Pada bulan Juni 1928, panitia Kongres dibentuk. Kongres Pemuda II ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. 4. Nilai penting Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menurut Taufik Abdullah, kisah Kongres Pemuda II yang dilahirkan Sumpah Pemuda memperlihatkan pada kita tentang suatu hal yang menarik dalam pengetahuan masa lalu kita. Dengan demikian, jelas nilai yang diutamakan dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah nilai persatuan. Persatuan yang diilhami oleh asas perjuangan Perhimpunan Indonesia ini sudah lama diperjuangkan oleh para pemuda. Nilai berikutnya adalah kemandirian, jati diri, kedaulatan, dan penguatan nasionalisme. Secara tidak langsung, dengan peristiwa Sumpah Pemuda, para pemuda telah meneguhkan pentingnya jati diri Indonesia. Di balik peristiwa Sumpah Pemuda juga terkandung nilai demokrasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.